wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami tim Blora Hijrah. Kali ini sore-sore kita kumpul di tempat sosok manusia yang inspiratif. Tak asing lagi, di samping kiri saya ada sering dipanggil dengan Mbah Ji. Ya, ini beliau adalah sosok ibunya dari Ustadz kita, Ustadz Dino Aji Murti dan Pak De Haji. Ya. Dan di sekeliling kita ini terdapat cucu-cucunya yang saat ini sudah menempuh berjuang untuk belajar agama Islam, gitu ya Pak? Iya. Mbak Ji, pripun kabare, sehat ya? Alhamdulillah, Allah meridai kita, semua cucu, anak-anak Mbah Ji semua diberi kesehatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bilalamin. Untuk nama aslinya itu sinten? Suharni. Suharni. Iya, betul sekali. Umurnya sekarang? Umur 69, besok Juli. Yeah. Mulai Juli itu 69 pas. 69 ya. Untuk suaminya masih ada ya? Masih. Dan sebenarnya ada suaminya beliau itu sering kita panggil Mbah Ko. Iya, betul sekali Mas Afif. Dia umurnya sekitar pinten Mbah Ji? Mbah Ko itu umur dengan Mbah Ji tambah 2 tahun. Tambah 2 jadi tahun. 71. 71 tahun. Satu ya. Ya. Beliau masih aktif, masih terkadang menjadi sholat, menjadi imam. Iya, betul sholat sekali. di masjid sini ya Pak Ji. Ya. Dan sesekali beliau juga jadi khotib khutbah Jumat. Nah, ini betul, ya. sosok manusia yang saklar. Iya. Betul. Alhamdulillah. Kalau cucu semua dalam hitungan Mbah itu 11. Namun ada yang kecil-kecil tidak ikut di sini dan ada yang meninggal sebagian. Jadi ini yang masih utuh dan ada yang di Ngawi satu ya sudah jadi ustadzah. Begitu. Ya. Ini kan kami dari tim Blora Hijrah pengen ngobrol-ngobrol tentang bagaimana cara mendidik agar, dan kan ini cucu-cucunya jadi betul. Punya anak, punya anak sosok Ustadz juga kita, Pak Deno sama Pak De Haji. Dan kan tidak mudah mendidik anak bisa menjadi mengenal agama itu kan. Jadi boleh bisa diterangkan bagaimana trik dan caranya agar mendidik anak bisa menjadi seorang soleh dan solehah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Afif, kalau Mbah Ji bisa cerita karena semua ini adalah kita pasrahkan kepada Allah. Minta ridho kepada Allah. Semua kehidupan, kematian, apa saja yang kita terjuni, yang kita lakukan, ini semua adalah dari ridho Allah. Begitu Mas Afif. Yang pertama adalah semula Mbah Ji dan Mbah Ko ini juga orang-orang biasa saja. Tetapi Allah itu mengatur kehidupan Mbah Ji seperti ini, di luar dugaan Mbah Ji. Betul sekali di luar dugaan. Dulu sepertinya kita orang-orang awam Mas Afif. Namun Allah menata di keluarga kita seperti ini. Alhamdulillah wa syukurillah ya Allah. Di luar dugaan Mbah Ji dan di luar keluarga kita seperti ini ya Allah. Alhamdulillah semua Allah yang mengatur Mas. Saya tidak tahu juga, saya tidak mempunyai program. Tapi di luar dugaan keluarga kita, alhamdulillah ya Allah diberi yang seperti ini lah ya Allah. Syukur sekali. Kadang-kadang kita menangis. Kalau kita angen-angen sepertinya hidup kita ini tidak program kita. Ya, tidak program kita sama sekali. Tidak direncanakan gitu. Iya, belas tidak ada rencana karena kita ya orang awam semula Mas. Namun Allah mungkin mempunyai trik-trik yang kita tidak tahu. Juga sampai sekarang ini cucu-cucuku ini semua mondok semua Mas Abi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, melanjut ke jauh kita nanti akan mewawancara satu persatu gitu. Mondok semua. Ini boleh nanti Mas Afif
bertanya tentang pertanyaan pada cucu-cucuku ini yang cantik, soleh-solehah insya Allah Mas Afif. Alhamdulillah. Semoga Allah ridho dengan langkah-langkah anak-anakku. Semoga Allah ridho dan Allah juga tidak tidur Mas Afif. Ini semua ini dengan penuh rasa jihad bapak ibunya, masya Allah. Kadang-kadang aku tidak merasa itu jam 1:30, kadang-kadang sudah digugah tidur ya. Terus digonceng di Pondok Kendal gitu. Terus ini naik sepeda motor Mas Afif, terus ini di taleni le nek ngantuk saake jam 1:30. Jam 1:30 pagi ya? Iya, 1:30 malam itu kan. Kalau yang di rumah sakit ini dulu sejak kecil itu kan pertama kali kan belum ada apa-apa, hanya gitu, roda 2 itu yang dipunyai Ustadz Dino itu. Terus jam 1:30 itu digugah, ayo le balik nih mondok kan prenya hanya 1 kali, 1 hari, 1 kali 1 hari. Jadi dia terus masya Allah, itulah ada rasa jihad di situ. Jadi tidak mudah sebetulnya memondokkan anak kalau toh anaknya itu dalam keadaan umur yang baru TK. Tapi kalau sudah besar dan insya Allah sudah beda. Iya betul Mas. Di balik itu semua kan sebelum ada cucu ini punya anak gitu Pak. Iya. Lah bagaimana kok sosok ini seorang Ustadz Dino? Dulu saya pernah mendengar kok bisa dipondokkan, itu bagaimana? Motivasinya untuk memondokkan Ustadz Dino dulu. Ini saya juga heran Mas Afif. Heran sekali. Boleh cerita tentang SD-nya di mana? SMP-nya Iya. Kan sekarang sosok SD, beliau seorang inspirator kami semua. Betul. Sesudah SD terus SMP dia juga juara band di SMP Negeri 1. Wah, SMP Negeri 1 ngamen. Iya, juga ngeband bisa tuh. Wah, macam-macam dia karena sekarang masih gondrong. Karena Mbah Ko itu aslinya kan penilik kesenian dulu gitu, ya. Jadi anak-anaknya ini ada gen seni. Dia tidak luput Mas. Karena terus ini anak-anak terus sama mondok ini terus ilmunya bertambah. Lah kalau boleh cerita Mas Afif, Ustadz Dino dulu ya menari. Iya menari ya, cucuk lampat. Ini bukan tapi enggak apa-apa. Enggak, ini sejarah asli. Di sinilah letaknya Allah mau itu ridho dan kasihan dengan keluarga kita. Saake ya Allah, keluarga iku ada di ngene. Tak benak nih neng kene lah, tak ceglok nih neng kene anak kita ya. Jadi nih anak-anakku ya tidak tahu program apa begitu. Jadi ini Allah semua yang SMP-nya di kemudian terus mondok di Ngruki. Untuk motivasi apakah beliau itu dulunya orang nakal terus kemudian dipondokkan? Enggak, anakku bagus-bagus, enggak ada yang nakal. Motivasinya apa Baji dulu bisa mondok? Ceritanya bisa masuk pondok gitu. Itu kehendak dia sendiri. Saya juga sampai heran dengan bapaknya itu. Dengan bapaknya, loh, anakku kok karena kita orang awam, jadinya saya juga heran loh, lek kowe nek mondok ku piye wong tangga-tanggane gak ono sing mondok gitu. Sampai ada orang yang bilang, "Lah betere Pak Roko mondok ora nek ameh tutup gitu." Tapi enggak apa-apa, semua Allah yang mengatur. Jadi Mas Afif kalau boleh ngomong Baji ini semua ini Allah saja. Manusia tidak akan tahu bagaimana program Allah, Mas. Jadi ini semua ya Allah itulah. Ini kita juga berterima kasih dengan Allah. Semoga cucu-cucuku yang ini yang baru-baru yang masih kecil, semoga jadi anak yang soleh-solehah, cucu yang soleh-solehah juga. Saya kalau sholat juga masih sepertinya sudah kantil doa-doa itu ya sampai sekarang. Kalau boleh tahu Ustadz Dino itu mondok berapa tahun? Itu di Ngruki 5 tahun, terus, di Aakim 2 tahun. Iya Bandung ya. Jadi dia sudah banyak pengalaman gitu ya. Di pondok. Di balik itu semua yang kita ketahui kan beliau hanya Ustadz tapi tidak tahu silsilahnya. Dulu pernah mondok di mana? Di Ngruki. Beliau dan juga dulu orang seni tari. Ya betul. Makanya sekarang kembali ketemu kita dengan teman-teman hijrah itu beliau semangat sekali. Soalnya beliau juga tahu bater kalau boleh kita bicarakan. Iya betul sekali. Jadi Mas Afif,
kalau yang namanya orang hidup itu mesti mengalami manis dan pahit. Kapan kita merasakan manis kalau kita tidak minum pahitnya dulu? Boleh ditulis. Ya seperti itu. Boleh dibuat status. Iya, boleh. Seperti Mbah ini juga dulunya tidak seperti ini, manis pahit dulu Mas Afif. Malah kalau Mbah ini kan sudah hidup berzaman-zaman Mas. Pahit dulu. Kalau anak-anakku sekarang ini kan semua alat-alat serba canggih. Kalau dulu Mbak enggak, berjuang, sungguh berjuang. Bangun tidur itu kum-kuman 4 ember, pakai cuci biasa Mas Afif. Kalau sekarang kan iya, kompor ya pakai kayu. Jadi enggak ada. Kalau anak-anakku alhamdulillah cuci tinggal muter, nasi tinggal ngecup. Kalau kita tidak dulu. Jadi itu perjuangan mati-matian untuk orang-orang yang dulu seperti saya ini Mas Afif. Boleh tahu untuk yang anaknya Ustadz Dino mana ini Mas? Ini yang nomor 1 Mas Afif. Ini bisa diwawancari Budi? Ya monggo. Mari kita tanya-tanya nih. Ini udah mondok pesantren semua ini ya. Mas bisa ngadep ke kamera Mas biar bisa lihat ya. Mas namanya siapa? Abinya siapa namanya? Ustadz Dino. Ustadz Dino. Sini deket ya. Ya. Namanya siapa Mas? Kalau boleh tahu namanya siapa? Iya, namanya siapa? Usama siapa? Sama Ajifila. Usama Ajifila. Ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Mondok pesantren ya. Di mana sekarang? Di Kendal. Di Kendal. Sekarang kelas 5. Kelas 5 SD. Iya. Sekarang udah hafal berapa juz Mas? Kalau boleh tahu ya. Ya 10,5 tapi ya ada yang lupa. 10,5, Masya Allah. Kelas 5 SD 10,5. Saya yang umur 24 belum sampai 3 juz belum sampai ini. Kerasan ya Mas di sana ya. Ya, alhamdulillah. Rencana mau lanjut di mana? Yo, kalau menurut Abi di mana? Salman itu mana? Di Kabupaten Solo. Oh Solo ya, Masya Allah ya. Masih pengen mondok ya Mas? Iya. pernah berpikir mau keluar dari pondok? Pernah. Karena apa? Sangunya kurang ya? Enggak. Ya dulu kan. Gimana? Ya temanku dulu ya nakal dulu. Oh ada teman yang nakal satu kamar, jadi dijahilin gitu ya? Iya. Tapi sekarang sudah jadi teman baik ya? Iya. Lanjut, ini yang sebelahnya kalau boleh tahu. Mas perkenalkan Mas. Lihat sana Mas, lihat kameranya Mas, biar pada tahu Mas. Namanya siapa Mas? Namanya Maisar. Maisar siapa namanya? Hamda Maisar Mafaza. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMP. Di Al Mukmin Ngeruki. Di Al Mukmin Ngeruki ya? Iya. Sekarang sudah berapa juz nih? Sudah 5. Sudah 5 juz. Masya Allah, ini cucu-cucunya termasuk penghafal Al-Quran semua ya Baji ya. Insya Allah ya. Kelas dulu mondok dari SD apa? Baru SMP ini. Baru SMP ya. Berarti baru 2 tahun di pondok ya? Iya. Kerasan ya di pondok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ini dipulangkan ya dari pondok ya Mas ya? Iya. Karena corona itu ya? Iya. Untuk rencana pulang ke sana lagi? Bulan Juni. Bulan Juni ya? Iya. Semoga wabahnya biar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kembali ke pondok pesantren. Amin. Untuk pesannya di pondok pesantren, enak apa enggak? Coba diceritakan. Enaknya di mana, enggak enaknya di mana? Enaknya saat kumpul-kumpul. Oh, saat kumpul-kumpul, temannya banyak ya, Mas? Iya. Enggak enaknya di mana? Nyuci sendiri ya? Nyuci sendiri. Kalau masak sendiri apa? Makan. Oh, ada catering. Ada catering. Oh, gitu. Pernah kan di pondok pesantren ada peraturan ya? Iya. Pernah melanggar peraturan, Mas? Sering. mungkin ini inspirator tadi loh. Melanggarnya apa Mas?
Ya, ngelagarnya apa? Kalau boleh tahu biasanya ngelagarnya apa di pondok pakai bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa. Jadi setiap hari itu pakai bahasa Arab ya? Iya. Diwajibkan pakai bahasa Arab ya? Diwajib. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti dihukum. Ya. Oh, melanggar dihukum ya. Terus apa lagi? Terus nggak pakai sandal. Oh, nggak pakai sandal. Iya. Pergi ke masjid nggak pakai sandal Iya. gitu ya. Oh, gitu. Mungkin terima kasih Maisar. Iya. Nanti lanjut untuk ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini lembut sekali. Dek, madep sana, Dek. Biar kelihatan, Dek. Ya. Dek, namanya siapa, Dek? Sakifa. Uminya siapa? Uminya siapa namanya? Umi Upit. Nah, sekarang mondok apa masih SD apa di mana, Dek? Mondok Mondok di STTD Tabarok. mana itu? Solo. Sekarang Kelas 4. 4 SD ya? Ya. Sudah hafal berapa juz, Dek? 4,5. 4,5, Masya Allah. Luar biasa sekali. 4 SD, 4,5. Iya. Luar biasa. Betah ya, Dek, di pondok, Dek ya? Betah? Betah, alhamdulillah ya. Rencana mau lanjut pondok apa? Mau lanjut pondok. Lanjut di pondok ya. Di sana enak di rumah apa enak di pondok, Dek? Enak di pondok. Enak di pondok ya. Gimana kalau kita tes ya, Baji ya? Ya. 4 juz, salah satu ayat dan surat yang dihafal apa? 2 ayat aja. 2 ayat aja. Coba. Surat apa? Selain juz 30. Nah. Yang senengin, yang disenengin. Ya, ayat yang disenengin. Ayat yang senengin. 2 ayat aja, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La akiluna min sajarim min zakum famari'una min halbutun fasharibuna alaihi minal aqim fasharibuna surbal him hada nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnahum falawla tusaddiqun. Sudah. Alhamdulillah. Surat apa, Dek? Ya tak. Suratnya tahu, lupa. Suratnya lupa tapi ayatnya hafal ya. Iya. Kalau masuk sama, oh iya masuk sama belum kita tes nih. Iya, lupa kita. Coba kita tes. Tadi surat apa, Mas? Kalau tahu, Mas? Iya, surat apa? Ayo. Kayaknya Al-Waqiah. Oh, Al-Waqiah Al-Qamar. oh, Al-Qamar. 10 juz ya, Mas? Ya, sudah 10 juz ya. Tapi masih ada yang lupa ya. Coba tes selain juz 30, 29 sama 28. Coba 2 ayat apa 3 ayat ya, sebutkan surat dan ayatnya. Hadap sana loh. Ya. Coba. Tak inget-inget dulu. Oh iya, boleh. Terserah, bebas. Yang disukai, yang sering disukai. Ya. Kalau hafalannya dari depan apa belakang? Dari depan. Dari depan ya, coba. Belakang dulu. Oh, belakang dulu, terus sekarang depan. Depan. Sekarang surat apa? Sekarang surat Al-Jasiyah. Coba surat Al-Jasiyah. Waduh. Yang dihafal aja, enggak semuanya. Berapa ayat aja, enggak apa-apa. Apa terserah, bebas ya. Ayatnya. Ya. Suratnya lupa. Oh iya, suratnya lupa. Surat yang lain boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah makisina fi abad wa yundhira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wa la li abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna
lakadiba fala'allaka bai'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibta an ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba Dawal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Terima kasih. Surat apa Mas? Al-Kahfi ya. Al-Kahfi. Oh iya. Tahu dikit-dikit ya. Nah, sekarang Mas Maisar tadi belum. Nah, coba Terserah. Terserah bebas. Bismillah. Jangan 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa ghussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum aswajan salasah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Sudah. Makasih. Surat apa Mas? Surat Al-Waqi'ah. Sekarang kita ini kayaknya ini paling gemuk sendiri. Wes. Ini kayaknya cucunya Baji paling gaul ini kayaknya. Paling lucu ya Baji ya. Mas siapa Mas namanya Mas? Saya Dawaji Setia Anjali. Siapa? Anjali. Dawaji Setia Anjali. Wah ini lainnya namanya Islam sendiri. Islam semua ini kayaknya Jawa sendiri Mas ya. Ini motivasinya apa nanti? Kita tanya bapaknya aja nanti ya. Iya. Sekarang di mana Mas Anjali? Saya di MBS Cepu. Dulu mondok sekarang ya? Iya. Di mondok di Cepu. MBS. Okay. Oh, MBS Cepu. Kelas berapa Mas? Kelas 3 tahun depan. Oh, kelas 3 tahun depan. Sekarang lagi liburan ya. Iya. Alhamdulillah. Sudah berapa juz Mas? 3. 3 juz. Yes. Ini kayaknya mukanya galak tapi ternyata lembut juga ya Baji ya. Di pondok suka Mas? Suka. Oh suka ya. Sering langgar pasti ya? Sering. Oh, sering. Sering biasanya ngelanggarnya apa Mas? Kalau di pondok Mas? Nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Biasanya ngomong bahasa Indonesia kalau nggak Jawa. Oh bahasa Jawa. Oh iya. Nggak apa-apa sesuai dengan namanya. Iya. Kok dulu bisa pengen masuk pondok disuruh abah apa? Pengen sendiri. Pengen sendiri. Kenapa kok pengen? Pengen kayak Mbak di Ngawi. Oh, mbaknya juga, kakaknya juga di Ngawi ya. Sekarang di mana mbaknya? Masih di Ngawi kok. Oh gitu. Di pondok. Ya, Pondok Gontor. Pondok Gontor juga. Kenapa kok nggak di Pondok Gontor? Nggak boleh Mbak. Nggak boleh mbak, kenapa? Takut Keras. ya? Keras. Mungkin kerasnya dalam ketat ya mas ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Emang di pondok kan sistemnya sendiri-sendiri. Yang penting rencana mau lanjut apa? Lanjut terus ya sampai 6 tahun ya. Iya. Alhamdulillah ini bisa menjadi generasi bapak nanti ya. Ya. Sehat ya mas. Sehat. Liriannya itu loh. Sekarang udah 3 juz. Coba sebutkan suratnya. Surat Al-Qiyamah. Oh iya coba. Wis keren surat Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq wa danna annahu al-firaq wattaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idinil masaq fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla summa dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula summa aula laka fa aula ayahsabul insanu ma ayyutraka sudah alam yakun nutfatan min mani yumnya summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'alahu minhu zawjaini dzakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta sadaqallahul alim.
Muhammadiyahnya kelihatan. Jadi ini beda-beda pondok basicnya ini ada di Muhammadiyah. Ini nanti bisa jadi ulama besar ya. Jadi cucu-cucunya emang sengaja dipondokkan di berbeda aliran atau beda mazhab apa gimana ya? Kesenangan orang tuanya masing-masing. Mas, itu kan mempunyai kesenangan sendiri-sendiri ya. Jadi itu terserah lah ya, ada yang di Gontor. Ya betul sekali. Ini yang belum ada di NU Mbak nih, Pak. Terserah yang di pondok itu belum ada ini. Ya Mas Habib. Insya Allah mondok semua, insya Allah. Alhamdulillah. Ya insya Allah. Kembali ke Mas Anjali. Saya pengen tanya-tanya lebih lanjut kayaknya ini. Mas Anjali ini cita-citanya apa kok di pondok? Kok pengen mondok? Banyak. Ya, salah satunya apa? Salah satunya Ustadz. Oh, jadi Ustadz ya? Ya, Ruqyah. Oh, Ruqyah. Ruqyah. Luar biasa ini. Ini kok bisa pengen jadi peruqyah itu gimana? Terinspirasi dari sang ayah. Oh, wes, keren. Ini belum ditanya cita-cita ini. Tadi balik ke Mas Usama, ke Mas. Oh, dari situ lagi. Ini. Ya. Oh ya, ini belum nih. Coba ditanya dulu. Mbak, madep sana, Mbak. Salam dulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mbak? Umayyah siapa? Umayyah Hajifilah. Umayyah Hajifilah. Oh, jadi anak-anak Ustaz Dino itu pakai Hajifilah semua. Oh, gitu ya. Gen Hajifilah. Oh, belum komplit. Belakangnya ada. Gimana, Mbak? Umayyah Hajifilah Mujahidah. Oh, Mujahidah fisabilillah. Sekarang umur berapa, Mbak? 7. Umur 7 tahun. Kelas berapa sekarang? Kelas 1. Kelas 1 di sekarang di mana? Kendal. Di pondok juga. Kelas 1 SD langsung di pondok. Kok mau? Disuruh abi apa gimana? Disuruh abi. Oh, disuruh abi. Di sana enak nggak, Mbak? Pondok, Mbak? Oh, nggak enak. Nah, ini kelas 1 masih jujur ya. Nggak enaknya di mana? Masih dijahilin. Oh ya, nanti mungkin kan baru kenal ya. Nanti kalau sudah 2 tahun nanti bisa sudah berapa juz, Mbak? 2. 1 SD udah 2 juz. Masya Allah. Juz berapa? Juz 30 sama juz 29. Coba Mbak surat apa ya? Juz 29. Al-Mulk ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir wa qad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayati wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walil ladzina kafaru bi rabbihim adzab jahannam wa bi'sal masir. Bentar, Mbak, ini masih Mbak Umayyah. Mbak Umayyah, cita-citanya jadi apa? Ustadzah juga harus di pondok dong, ya enggak? Kerasan enggak di pondok? Enggak perasaan. Kok pengen jadi ustadzah gimana? Di pondok harusnya jadi ustadzah, belajar agama ya. Rencana mau lanjut di pondok apa enggak? Oh, mau ya. Semoga betah ya. Semoga minta doa abi biar betah di pondok ya. Terus lanjut, Mbak. Ya, sampainya. Salam dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Mas? Ini adiknya dari Mbak Mas Maisar ya? Adiknya. Oh, Mbak Upi. Oh, Mbak. Syakifah. Oh, Syakifah. Coba Mas, perkenalkan Mas, namanya siapa Mas? Muas. Muas siapa namanya?
Muas Faza Misal Muas. Sekarang di pondok Mas? Belum. Sekolah. Oh, baru SD ya. SD kelas berapa Mas? 1. Umur 7 tahun berarti ya. Di SDIT. Oh, ini ada di SDIT Permata Mulia juga. Berarti beberapa aliran memang bener. Ada beberapa aliran juga di sini ya. Jadi kita duduk di antara beberapa aliran di sini. Enggak apa-apa, yang penting kita sama-sama agama Islam. Iya, sama-sama orang mukmin. Rencana mau mondok apa enggak, Mas? Ada kepinginan untuk mondok enggak SMP nanti? Enggak ngerti. Belum tahu ya. Iya. Nah, pengen ikut sama mbaknya enggak? Di pondok juga sama Mas. Pengen di pondok juga ya. Sehari-hari kalau berangkat sekolah diantar apa dijemput? Dijemput pakai mobil ya sama SDIT ya. Sangunya berapa Mas? Sakunya berapa kalau boleh tahu? Sangunya berapa? Sangu apa? Sangu uang pakai disangoni Umi Mbak. Enggak dikasih. Masya Allah, mantap sekali. Sudah diberi makan di situ. Oh gitu ya. Oh ya, sekarang udah include makan juga ya. Bukannya kami promosi kan. Enggak. Lanjut yang sekarang nih. Ya ini yang mirip sama abinya ini ya. Mas, perkenalan dulu Mas. Oh, pakai baju dulu Mas, biar ganteng. Yes. Ikrimah, iya. Maju sini biar kelihatan. Namanya siapa? Ikrimah. Umur berapa? Umur 6. 6 tahun. Sekarang masih TK? Apa? TKB di mana? Di Ranggitan. Ranggitan ya. Kalau berangkat sekolah, oh ini Ranggitan NU. Ini yang di NU ternyata ada juga ada. Oh, guru ngajinya siapa Mas? Kalau di sana Mas? Guru TK-nya siapa? Guru TK Bu. Ayo, gurunya siapa? Guruku. Iya dong. Guruku Bu Isma. Bu Isma. Yes. Pengen mondok gak Mas? Pengen. Ikut siapa? Ikut Mas kakak ya? Apa? Asu sama Mbak Umayyah. Mbak Umayyah. Kenapa kok pengen mondok? Enak. Cita-citanya apa Mas? Ustadz. Jadi ustadz semua ini. Kok pengen jadi ustadz? Kenapa kok gak jadi polisi? Jadi pilot? Ustadz pintar baca Quran. Oh, Masya Allah. Ini nggak ada teks ya di sini ya. Ini murid dari hati. Bisa baca. Udah bisa baca Al-Quran? Sudah hafalan juga? Sudah. Di TK diajarin hafalan? Iya. Enggak. Yang ngajarin siapa? Enggak. Abi. Surat apa? Surat apa? Yang bisa surat apa? Yang udah dihafal surat apa? Anas apa? Al-Kausar. Coba Al-Kausar coba. Anas. Iya. Oke, dinyang ternyata. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Sudah daftar pondok berarti ya Mas? Oh, sudah daftar pondok di sama iya sama kakak ya. Nggih. Nggak boleh berantem ya kalau sama kakak lo di pondok lo ya. Nggih. Tapi ngomah senengane dianu asu sampah. Kenapa? Kok dianu kenapa? Mesti aku dijak petang-petangan, aku gak tenanan, dekne tenanan. Gak boleh lo Mas, diajarin lo ya. Gak boleh baca berantem lo ya. Gak apa-apa tapi ya biar kuat ya. Hobinya apa nih? Hobi. Kesenangannya apa? Main sepeda, sepak bola, apa sepedaan, apa? Aku malah kuat. Apa? Sepeda. Kalau berangkat sekolah diantar Abi apa Umi? Diantar. Biasanya Abi, biasanya Umi. Umi sekarang di mana? Di rumah. Kerjanya di?
Tinjapah. Jadi berangkat kerja sambil antar ya. Oh gitu ya. Sehat ya Mas. Nggih. Cita-cita pengen jadi ustadz. Ya. Nggih. Kita tanya yang paling kecil ini. Ya. Kecil bentis. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayak Waalaikumsalam. Ini kayaknya ini yang paling bisa jadi ustadz ini kayaknya. Salamnya udah kelihatan ini masih. Kelas berapa? Sekarang umur berapa, Mas? 3. Oh, namanya dulu nama dulu. Namanya siapa? Ukasa Aji Villa berarti ya. Ya. Umur berapa? 3 tahun. Masih udah TK belum? belum. Masih di rumah ya. Iya. Udah diajarin baca Al-Qur'an. Sudah. Sama Yatasa Alunto. Iso. Sudah yang ngajarin. Yang ngajarin siapa? Abi. Surat apa yang dihafal? Anas. Coba. Bismillah dulu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi waswisu fi suduril nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Cita-citanya pengen apa, Mas? Jadi apa? Kalau besar nanti jadi apa? Pengen jadi apa? Ustadz lagi? Ustadz apa? Kok kenapa pengen jadi ustadz? Kenapa? Nggak jadi polisi? Nggak. Kenapa nggak mau jadi polisi? Jadi ustadz aja. Jadi polisi. Tapi gak gelem nih. Oh gitu. Ini Mas kembali ke Mas Usama nih. Ini kakaknya paling nomor satu ini. Belum tanya, Mas, cita-citanya jadi apa, Mas? Cita Ustadz dan peruqyah yang menjadi pengusaha sukses. Wah, ini Ustadz dan peruqyah menjadi pengusaha sukses. Kok pengen jadi peruqyah kenapa? Ngusir setan. Kalau pengusaha biar punya uang banyak ya. Kalau bisa zakat. Oh, bisa zakat. Bisa sedekah gitu ya. Mas Maisar nih, Mas Maisar belum nih, kita tanya cita-citanya apa nih? Ustadz juga. Kok kenapa? Kok nggak pengen jadi seperti ayah, jadi guru? Nggak. Kenapa? Karena pengen jadi ustadz ya? Ya. Menolong agama Allah ya? Iya. Ya penerus dakwahnya Abi nanti ya? Iya. Sekarang kalau Abi di mana, Mas? Ngajarnya di mana? Ada di SMP Muhammadiyah. Ya, terima kasih. Nah, ini ada yang belum nih tadi. Siapa nih? Ayo, coba cita-citanya apa? Cita-citanya apa, Mas? Mbak? Jadi ustadzah. Nggak mau yang lain? Nggak jadi guru? Jadi ustadzah yang ngajar anak-anak. Oh, yes. Kenapa kok jadi ustadzah? Bisa menjadi pintar. Ya. Ini cita-citanya Masya Allah sekali, cita-cita yang mulia. Kan sering kali kita tuh di luar sana itu banyak yang pengen cita-citanya jarang kita dapati. Anak-anak kecil sudah pengen jadi ustadz itu jarang, Baji. Caranya pengen jadi dokter, pakai tentara, polisi, pegawai negeri dan sebagainya. Ini sosok cucu-cucu yang luar biasa menurut kami, bisa memberikan cita-cita yang sangat mulia. Mbak Ji, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Nah, ini mungkin tadi udah dijawab ya. Ya. Ini semua pada pondok di pesantren alhamdulillah sudah terjawab. Yang kedua, hampir 70 tahun tapi kok masih sehat, apa resepnya, Mbak? Oh, itu Mas Afif ya. Kalau Mbah ini kegiatannya
Sering buat jamu Mas Afif. Iya. senang sekali aktivitas. Kadang-kadang kalau ndak susah, ndak payah, biasa sehat dalam keadaan badan fit, saya sering buat jamu. Iya. Kegiatan sehari-hari apa, Bu? Oh, enggak terus saya biasa jualan untuk hiburan. Masih jualan? Masih jualan, insya Allah. Untuk ini cucu-cucuku ini yang di pondok kadang-kadang wah senang sekali kalau pulang terus itu ngoni ngamplop itu senang sekali untuk itu Mbak Ji. Tidak ada apa-apa. Masih jualan umur 70 tahun masih jualan di pasar ya, Mbak? Ya. Masih jualan ya? Masih jualan. Masya Allah. Sebetulnya malu Mas aku bilang jualan ya. Karena apa? Sudah tua kok masih gitu. Tapi niat saya ndak cari apa-apa, hanya untuk senang gitu aja. Enggak. Sudah kebutuhan sudah tidak. Sudah dengan pensiunnya Mbak sudah cukup. Tapi kalau itu untuk hiburan, untuk ini anak cucu-cucuku kalau pulang dari pondok, itu menjadi kesenangan Mbak Ji sekali itu. Untuk jualan di pasar itu udah berapa tahun, Mas? Oh, itu 10 November 68 saya sudah jualan. Masih apa? Pertama kali buka 10 November 68. Jadi gini Mas Afif, kalau saya boleh ngomong, saudara saya itu 9 semua. Oh, 9. Saya yang nomor 7. Bapak orang kecil hanya tukang arloji dan tukang potong. Tapi yang dijadikan itu yang laki semua, karena laki itu sebagai imam dan tanggung jawab. Kalau seperti yang ceweknya 3, lakinya 6. Jadi yang cewek itu sudah ada yang di depan. Jadi dulu gini, bapakku pernah cerita, nduk kowe cah wedok gak usah tak sekolahna dhuwur sebab kowe engko ana sing tanggung jawab. Tapi kalau yang cowok itu ndak begitu. Kalau cowok itu penanggung jawab dengan istri. Jadi itu di sekolah semua guru. Saudara saya semua guru. Iya. Berarti guru SD. Panjenengan sosok di antara keluarga itu yang jualan sendiri. Ya jualan sendiri, karena ceweknya 3 itu ya jualan. Tapi ndak sama, ada yang sembako, ada yang ya gitu. Ndak, tapi jualan. Tapi yang cowok-cowok kebanyakan guru. Oh gitu ya. Ya guru SD. Untuk tips dan trik mendidik anak gimana, Mbak Ji? Kalau saya dari kecil udah kita ajarin Al-Qur'an biar besar apa gimana? Itu Mas Afif, karena Mbah Ji ini orang-orang biasa, ndak keluarga santri. Jadi orang-orang awam ya biasa-biasa saja. Saya percaya dengan Allah, semua itu Allah yang menata kehidupan Mbah Ji sekeluarga. Jadi saya di luar dugaan Mbah Ji semua, tidak ada trik-trik. Orang dulu Mas Afif kalau boleh ngomong, ya hanya sekolah dan makan gitu aja. Lainnya tidak ada. Namun Allah tidak begitu. Di luar dugaan aku semua. Iya, jadinya jadi anak jadi ini, yang satu jadi ini, itu kehendak Allah. Jadi saya juga tidak punya program. Tidak ada, karena ya orang-orang biasa saja Mas Afif. Berarti dulu anak-anak Ustadz Denok dan sebagainya waktu kecilnya biarkan kepinginan di mana gitu ya, Mbak Ji? Apa gimana? Apa kita harus dididiknya itu harus bagaimana gitu loh, Mbak Ji? Enggak, gini. Kalau aku ya hanya sekolah-sekolah biasa saja. Itu dia sendiri yang mempunyai inisiatif mondok. Terus ya kesana kemari. Aku tinggal yang gitu aja, minta apa gitu aja, menurut kesenangan dia. Gitu ya. Saya tinggal anut, karena ya itu orang-orang biasa. Tidak mempunyai apa-apa, tujuan yang tinggi-tinggi juga tidak ada, karena ya seperti itulah kehidupan Mbah Ji. Tapi semua Allah yang mengatur. Di balik kesuksesan ini semua kan pasti ada doa ya, Mbak Ji. Ya, insya Allah. Ini ada pertanyaan dari penonton. Untuk resep doa bisa menjadikan anak-anak soleh-soleh itu. Ya. Nah, resep doanya. Resep doanya. Seringkali kan kita punya resep masing-masing ya. Setiap habis sholat
Kita kan doanya saya gini. Kalau habis sholat Mas Afif ya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah bahwa itu 100 kali baru saya berdoa dengan bahasa Jawa gitu aja. Jadi kalau kita kalau boleh tahu doanya bagaimana yang dilafadzkan? Ya Allah, semoga anak-anakku jadi anak yang soleh-solehah. Yang pakai bahasa Jawa tadi. Ya Allah, ya Robbi, mugi-mugi anak-anak kula dadosaken panjenengan anak yang soleh-solehah, anak yang saged migunani wonten negara agami dan resanane tiyang sepuh kekalih. Jangan paringi ingkang paling cahe kangge keluarga kula ya Allah. Kula titip dumateng panjenengan. Sedaya nyuwun rindu saking panjenengan ya Allah. Kula namung nyuwun dumateng panjenengan mboten wonten sanes. Namung Allah yang semua ingkang saged ngatur sedaya kala. Kula namung pasrah dumateng panjenengan ya Allah. Niku kula angger bar salat tetep niku doa itu. Oh gitu ya. Iya, kalau kita habis sholat kita tetap berdoa itu tidak akan lupa. Itu mendoakan anak-anakku semoga diberi yang paling baik, semua selamat di mana-mana dan berguna untuk masyarakat, umat dan keluarga. Gitu Mas Afif ya. Untuk Mbak Ji kan ini ada cucu-cucunya ya. Kan di hati kecil pasti ada keinginan dan cita-cita. Ya. Cita-citanya ini pengen jadi ustadz semua atau ustadzah semua atau bagaimana? Insya Allah kalau insya Allah nanti Allah ridho, semoga-moga Allah ridho ya. Jadi ini menurut ilmu aku, karena aku ini keterbatasan ilmu Mas, menjadi celengan aku begitu. Semoga aja Allah ridho dengan cita-cita cucuku ini yang bagus-bagus insya Allah. Ya betul. Hanya itu. Saya ndak ingin apa-apa, hanya itulah yang kuinginkan. Semoga Allah itu tetap ridho apa yang diminta dengan cucu-cucu, insya Allah terus bisa melaksanakan ini. Untuk tadi kan jamu ya Mbak Ji ya. Untuk awet muda nih, kembali lagi ke awet muda. Untuk jamunya itu biasanya apa Mas? Jamu. Kalau karena ini musim corona Mas, corona saya sering juga bisa buat resepnya bisa resepnya untuk corona itu saya sering yang pertama kunir, yang kedua temulawak, yang ketiga jahe, yang keempat serai, yang kelima kayu manis, yang keenam kayu bracaka, yang ketujuh merica. Ada merica juga? Iya yang kedelapan gula Jawa, uyah grosok, dan itu apa itu namanya kayu secang, daun pandan. Itu banyak sekali Mas. Kalau ingin tahu nanti bisa buka di Google-nya masing-masing mana manfaatnya per jenis itu bisa dibuka. Jadi minumnya setiap hari Mas? Enggak, saya 2 hari 1 kali. Ditambah mahkota dewa Mas. Mahkota dewa ya. Temulawak, mahkota dewa, kunir, jahe, terus serai ya itu, terus merica, itu kayu manis, terus kayu secang, kayu bracaka, terus daun pandan. Itu bagus sekali. Itu kalau dilaksanakan dan minumnya hangat-hangat Mas. Wah nanti segar sekali itu. Ya. Ini loh di awak rasanya wanget itu, enak. Betul sekali itu. Ya, itu 2 hari 1 kali dan habis makan aja Mas kalau minum. Ya, ini saya sering buat itu. Ya. Kembali lagi ke tema. Sering kali kan di luar sana itu banyak. Wah loh, anaknya jadi pinter. Bener Pak Ane sekolah S1 dan sebagainya. Kalau boleh tahu, Mbak Ji dulu pendidikan terakhir apa dulu? SMP ya. Iya, tahun 68 saya sudah keluar dari SMP. SMP Merdeka. Lulus. SMP lulus ya. Ya, 68. Suami? Suami dari itu SGOT. SGOT. Kan sering kali tuh. Ya. Kalau belum tentu ya Mbak Ji ya. Orang tuanya sarjana kemudian bisa mendidik anaknya menjadi soleh-soleh belum tentu ya. Tidak jaminan. Biasanya kan seperti itu. Orang luar kan seperti itu. Ya. Boleh manusia bercita-cita setinggi langit, tapi semua Allah yang ridho.
dan yang mengatur. Boleh. Tidak ada manusia ingin jadi anaknya jadi bakul kayu, rencek. Tidak ada cita-cita anaknya jadi mengambil air dengan dipikul, tidak ada. Tidak ada orang tua inginnya anak jadi yang rekoso, tidak ada. Semua inginnya tinggi. Namun apa yang terjadi tinggal Allah yang mengatur. Begitu. Jadi kita hanya pasrah aja. Untuk putra putrinya sendiri berapa Mbak Ji? Aku putri 1, Umi Upit. Yang 2 Ustadz Aji sama, dan Ustadz Deden. Oh, 3 berarti. 3 ya. Cucu sudah 11 Mas. Oh iya. Insya Allah. Untuk Mbak Haji sendiri selama ini udah bisa baca Al-Quran apa belum? Lah ini Mas, saya ini heran sekali. Karena apa? Kalau pas bulan puasa itu kan semua anak cucuku sama baca Quran. Tapi Mbah Ji tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Karena dulu Mbah Ji hidup di orang-orang awam sama sekali, hanya sekolah dan itu sekolah dan makan. Tidak ada orang tuaku, ya orang-orang awam tidak mengenal Quran. Makanya cucu-cucuku ini alhamdulillah kecil-kecil sudah bisa membaca Quran, sudah baca surat dan sebagainya dan seterusnya, sehingga sampai berjus-jus. Ini alhamdulillah. Berarti ada peningkatan ilmu, ada peningkatan akidah saya. Dan ini Mas Afif, kalau Mbah Ji ini semula sampai 4 periode itu tidak mau kantil karena sudah tua apa bagaimana ya. Ada orang Jawa begini, nek wong tuaku nulis ning banyunan, tegese kalau ning banyunan kan dijeret hilang, kalau cucu-cucu nek diumpamakan menulis di batu. Jadi 1 kali dia bisa sampai tua, tidak bisa hilang. Tapi kalau sama Mbah Ji ini, Mas Afif nulis yang banyunan. Namun saya menangis dengan Allah. Sungguh saya menangis Mas Afif. Ya Allah, sing badhe kula pameke teng ngarsa panjenengan apa ya Allah Gusti, kula nyuwun cepat saged maca Quran. Kalau habis sholat saya begitu kadang. Sampai yang terakhir saya bilang gini, karena yang berlatih sama dengan Mbah Ji sudah bisa walah Quran, saya abata gitu aja tidak bisa Mas Afif. Ya Allah, karena lupa begitu. Tapi sekarang insya Allah terbata-bata, walaupun terbata-bata, insya Allah ridho dengan karena kita minta tiap hari itu, Allah ridho. Mungkin Allah kasihan sama Mbah Ji, sekarang sudah bisa membaca Al-Quran walaupun terbata-bata. Enggak apa-apa, saya sudah senang sekali. Karena apa? Dulu saya ingat itu loh Mas, apa itu huruf-hurufnya aja enggak bisa. Berjakako itu kan hanya kaca titik-titik aja. Itu ngerti bolak-balik bingung. Saya kan, ya Allah aku gak usah ngaji lah. Saya bilang gitu karena saya malu dengan yang mengajari Mas. Ya Allah. Tapi saya tidak putus asa. Saya harus bisa. Jadi saya nangis sama Allah, ya Allah, berilah ridho Gusti. Berilah saya ridho karena aku sendiri di dalam rumah ini yang tidak bisa baca Quran. Ya Allah, saya minta ridhomu ya Allah. Saya begitu nangis. Sekarang alhamdulillah saya sudah bisa membaca Al-Quran walaupun terbata-bata. Jadi saya senang sekali ya Allah. Allah ada sungguh ya Mas ya. Berarti Allah itu ada. Karena apa? Ini saya sudah percaya, yakin tauhid saya kita tingkatkan dengan itu ya. Untuk kalau boleh tahu sampai terbata-bata dari 0 sampai sekarang bisa membaca Al-Quran terbata-bata itu pakai sistem apa? Sakifah. Oh, Sakifah ya, itu. Ya. Yang mengajari juga Umi Upit itu anak saya sendiri itu. Iya. Lah kalau tidak anak sendiri gimana Mas, saya malu karena ya itu angan-angan kadang-kadang hilang. Alhamdulillah saya bilang, ya Allah nduk Mbak kepengin maca Quran. Saya bilang, kowe sabar piye nduk? Nek ancen kowe iso sabar dadi celengam nggih. Saya bilang gitu. Makanya nggih Mbah, nek Mbah pun ngersake ngoten insyaallah, maka mugi-mugi Allah ridho. Begitu. Dengan itu
Ya Allah, saya telaten dengan itu. Saya tiap habis maghrib, saya itu dengan kadang-kadang habis asar, kadang-kadang habis maghrib, Mas. Insya Allah. Saya senang. Walaupun terbata-bata, saya senang. Saya sudah paham gitu loh, Mas. Dalam arti, walaupun panjang pendeknya saya belum bisa, tapi jenis-jenis hurufnya saya sudah tahu. Alhamdulillah, Mas. Saya senang walaupun ya belum sempurna. Malah sempurna itu kalau usia Mbah Ji ya sulit ya, Mas ya. Insya Allah sudah itu saya senang sekali, Mas Afif. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi saya besok insya Allah kalau saya mati bersama cucu-cucuku dan anakku, insya Allah di surga, insya Allah. Harapan Mbah Ji seperti itu. Doakan kami juga, Mbah Ji. Iya. Semoga tim kami insya Allah, ya. selalu istiqomah. Insya Allah ya. Untuk sebelum acara sore hari ini kita akhiri, pesan dan kesan sampaikan pada pemirsa, para penonton, agar bisa mendidik menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya, semua untuk para penonton di Blora Hijrah ini jangan putus asa walaupun sudah tua seperti Mbah ini, tidak akan pantang putus asa karena ada Allah. Semoga Allah tetap ridho apa yang diminta dengan umatnya. Dan cucu-cucuku ini sudah semua di pondok semua. Insya Allah siapa yang ingin memondokkan anaknya, kalau anak ini dipondokkan sejak kecil bisa menulis, diumpamakan menulis di batu. Tapi untuk sesepuh yang sepuh jangan putus asa, Mbah, Bu, ya. Semoga insya Allah nanti Allah ridho. Insya Allah Allah ridho dengan sunan penjenengan. Insya Allah Allah tidak akan nglirwakno asal kita tetap istiqomah begitu, Mas Afif. Ya. Terima kasih, Mbah Ji. Di balik ini semua, ternyata juga ada sosok suami yang luar biasa. Gitu ya, Mbah Ji. Ini alhamdulillah kedatangan suami beliau ini. Ada Mbah Ko. Mbah Ko, mriki Mbah Ko. Alhamdulillah beliau ini berkenan wawancara dengan kita semuanya. Masya Allah ya, ini ada Mbah Ko, mimpin arak Mbah Ko mriki. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye Tat? Alhamdulillah sehat Mbah Ko nggih. Alhamdulillah sehat. Sehat tenang. Mriki Mbah Ko. Sehat. Kamerane mriki nggih. Ya. Niki agak mriki. Lah nggih ngoten kaya imam ngoten niki lho Mbah Ko nggih. Nah. Mbah Ko wau saking pundi mawon mboten ketinggalan kula nonton lampu Ramadan. Niki. Kula pasarin mawon, kula pasarin gitu amit. Oh, pegang mawon, pegang itu. Nggih. Noto lampu untuk Ramadan sekitar masjid. Itu 1 2 3. Besok semoga satu lorong itu bisa dapat semua. Tapi kita mendahului aja dulu. Sebagai contoh. Ini tadi temanya kan bagaimana cara mendidik anak itu biar menjadi seorang soleh dan soleh apa. Sebelumnya kayaknya saya baca di sini kok sosok seorang ketua RW dan di Kelurahan Ngawen gitu. Bener nggih? Niki leres gitu. Betul. Oh, betul. Ya, betul. Dan ini juga jadi menginspirator dari warga dengan ketua RW itu kan menjadi tokoh masyarakat. Sehingga anak-anak saya itu biarpun saya nggak ngulang, dia insya Allah jadi tokoh-tokoh masyarakat. Masya Allah. Bapaknya ketua RW. Oh. Dulu katanya tadi Mbah Ji cerita sedikit sosok seorang seniman. Nah, ini bisa diceritakan sedikit tuh. Saya itu sudah dikatakan kalau di Blora itu seniman besar. Tapi alhamdulillah dengan suatu pengertian setelah kita begini ini, alhamdulillah diizinkan oleh Allah nama saya hilang. Oh, maksudnya pripun? Namanya hilang nih maksudnya? Jadi kita nggak dikenal dengan masyarakat, itu nggak dikenal. Oh gitu. Jadi dia mengenal tuh kalau sudah lewat dengan saya. Sebab pada waktu itu memang
ada sesuatu kontraseksi yang antara kebudayaan dengan saya. Saya seorang seniman yang tidak manut dengan kebudayaan. Maksudnya gimana, Pak? Entah itu biaya, entah itu pelaksanaan, sehingga apa yang kita jalankan itu betul-betul kekuatan sendiri. Jadi kita ditipu. Oh gitu ya. Sehingga dalam pengertian ini, biarpun kita pernah ya sebagai duta dari Blora, duta dari Jawa Tengah di Jakarta itu sudah 2 kali. Jenengan berarti pernah dipanggil di Jakarta? Di Jakarta 2 perwakilan kali. Dari Blora. Ya? Blora Jawa Tengah. Jawa Tengah nomor 1 2 kali panggil ke sana. Oh gitu ya. Di anjungan Taman Mini dan biasa. Taman Ancol. Luar biasa. Kalau boleh tahu kesenian apa, Mbak? Saya seni tradisional. Barongan. Oh, barongan. Iya. Yang termasuk barongan. Oh, termasuk berarti. Tapi untuk anak-anak ini saya melatih beberapa seni tari. Kalau boleh dikatakan seni tari itu 40 macam seni saya menguasai. Menguasai 40. 40. Enggak boleh dipraktekkan di sini ya, jangan. Itu jago seni semua. Iya. Siapa yang jago di antara anaknya nih, Bang? Yang jago seni, paling jago seni siapa? Paling jago seni itu siapa? Denok. Oh, Denok. Soalnya dia payu, Pak. Oh, payu. Iya. Okay. Satu kali main di tempat itu 75.000 pada waktu itu. Masih di pondok. Itu dia dipanggil orang, kalau saya yang nari ditunda. Denok, saya enggak jadi. Berapa mintanya? Saya mau. Saya lari ke tondok, kita ambil. Habis tari itu, Pak, saya sudah tidak mau tari lagi. Baru 75 ya. Oh gitu. Ya, saya enggak mau tari lagi. Oh gitu. Ya. Kelas 2. Mbak, kelas 2. Mbak Ko, bangga enggak cucu-cucunya pada nyantri, padahal panjenengan sosok seorang seniman ya dulunya ya? Enggak ada kebanggaan. Enggak ada kebanggaan baru sekarang. Gitu ya? Waktu dulu situ mondok saya nangis kok. Gitu ya? Iya. Berarti cucu-cucunya sekarang mondok bangga ya, Bang? Sekarang bangga melihat, loh, anak saya kok mondok semua. Kok tidak ada yang jadi seniman. Itu alhamdulillah Allah sudah memutus dengan karena seni itu adalah bentuk yang tidak baik, yang jelas dimarahi oleh Allah ya. Ternyata kok bisa hilang. Ya, ternyata bisa hilang betul sekali. Mungkin karena doanya anak-anak yang soleh itu, Bang. Doanya itu Mbahji loh. Mbahji itu doanya mandi. Mandi gitu. Sampai sekarang alat-alatnya masih, Bang, untuk alat-alat seniman. Alat-alatnya ya, yang namanya alat-alat peraga yang ada di sini saya berikan teman-teman semua. Gitu ya. Tapi kalau gong kerawitan itu 2 rancak itu saya jual. Ya, saya jual kena SD itu loh. SD Ngawen. Gendang. Oh ya. gitu ya. SD Ketanggi. Ya, SD Ketanggi. Itu saya jual itu. Kenapa kok tiba-tiba bisa berhenti dari kesenian? Saya nggak tahu. Jadi pertama kali berhenti memerankan seni itu tahun berapa? Itu 90 tahun 90-an. Sudah berhenti berarti? Iya, berhenti itu 92 setelah kami pensiun. Gitu ya. Jadi kita pekerjaan saya kan juga mengelola seni untuk daerah ini, penilik kesenian dan olahraga. Sehingga kalau saya ada seni yang ada di punya Tuinggawe itu saya mesti datang. Oh gitu. Ya. Jadi setelah kita pensiun ternyata saya ada undangan gitu, saya nggak mau datang. Karena sudah pensiun. Apakah ada kejadian suatu hal terus kemudian berhenti atau keinginan dari hati sendiri ya berarti, Bang? Keinginan ya nggak ada gitu. Nggak ada. Tapi ya pokoknya yang namanya keinginan saya nggak mau gitu aja. Tapi di sini masih ada.
sampai sekarang pun yang namanya seni di sini masih ada. Mendarah daging. Iya. Kalau ada itu gamelan ditabuh untuk kerawitan di situ, tangan saya masih. Ini saya jujur. Jadi jadi seni yang ada di kaset itu saya masih gerak. Oh gitu. Ya. Jadi kayaknya nggak bisa hilang sejak kecil. Pesan nih, mumpung ada seorang suami nih, Mbah. Pesan untuk suami yang melihat agar bisa mendidik jadi anaknya soleh-solehah itu apa, Mbak? Trik kalau boleh kita mintakan triknya untuk menjadi sosok suami yang bisa bertanggung jawab keluarga, mendidik anak yang soleh dan solehah seperti apa? Ya, satu, saya belajar dalam pengertian agama yang jelas, yang bisa mendidik kita menjadi solehah itu kepada kami adalah agama. Tempat saya di panggung, banyak suatu godaan. Dalam sesuatu panggung itu bisa hancur semua karena agama. Sehingga apa yang saya katakan di depan Anda ini, yakin biar bahwa saya itu orang panggung yang tidak mengenal maksiat panggung. Maksudnya maksiat itu yang sampai dengan berhubungan dengan ledek atau dan sebagainya. Kalau saya seniman itu saja. Ini pengertian saya. Sampai-sampai kadang-kadang kalau saya itu ngelamun ya, alhamdulillah anak saya bisa begini itu karena saya itu jujur dengan pengertian taat dengan agama. Anak saya tahu-tahu taat dengan agama. Kaget ya? Iya, jadi saya nggak berdoa, saya pokoknya menjalankan agama. Jadi biarpun tuh godaan 1000 macam godaan itu yang namanya orang panggung ya biasa digoda tapi luput dalam pengertian itu. Kalau orang digoda itu mata kan jeli, masih tetap senang. Rawang ayu kan biasanya. Tapi kan akibatnya apa yang kita jalankan itu selamat gitu. Tidak sampai. Termasuk ya doa pada istri saya nggak ada yang namanya cemburu dengan saya. Tidak ada ya. Oh ini PR buat para suami, para istri, jangan sampai cemburu dengan suami ya Pak. Tidak ada cemburu. Gimana itu nggak ada cemburu. Datang proporsional ya Pak. Iya betul. Bila perlu dia membantu saya dalam pelaksanaan seni itu. Dia wani joget kok. Punya saya itu. Iya. Saya yang ngelatih, saya yang ngendangi, dia yang joget. Pernah dulu ya? Pernah ya. Itu penari. Nah itu yang bisa kita katakan, semoga apa yang kita berikan ini betul-betul antara hak dan batilnya kelihatan. Tapi alhamdulillah setelah tua kami diberi hak untuk menjalankan itu, termasuk anak saya bertiga dan cucu-cucu saya. Terima kasih Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin. Alhamdulillah, karena waktu sudah mulai gelap, sudah mulai malam, Haji. Alhamdulillah kita diperkenalkan silaturahim ke tempat Mbah Haji dan Mbah Ko. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih hidangannya luar biasa. Amin Mas. Doakan kami semoga selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bergerak dalam bidang dakwah. Ya insyaallah. Saya doakan Mas Arif agama Islam di muka bumi bersama cucu-cucunya nanti bisa menjadi generasi kita semuanya, bisa menjadi generasi orang tuanya. Amin. Semoga bisa mendirikan pondok kembali. Ya insyaallah. Kami rindu pondok yang ada di sini Mbak. Semoga bisa berdiri kembali dan bisa diteruskan oleh cucu-cucunya nanti bisa menjadi lingkungan pondok pesantren di sini. Insyaallah ya. Semoga corona ini lekas diangkat oleh Allah Mas. Amin. Semoga ini bisa aktivitas kembali semua orang-orang yang di Indonesia ini, semoga lekas bekerja dengan aktivitasnya masing-masing. Amin. Semoga sehat-sehat selalu. Ya. Terima kasih. Ya. Kita akan berjumpa lagi dengan Rabu depan dengan insyaallah saudara kita Kang Sarif, owner Fast Advertising. Kita akan gerbek kantornya. Kita akan wawancari beliau bagaimana menjadi seorang pengusaha yang sukses.
Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya Mas Habib. Kita tak lupa senantiasa berterima kasih, Mbak. Ya, ya. Berterima kasih bisa menginspirasi kita Insyaallah. semuanya. Ya. Semoga doakan kami, anak cucu kami bisa seperti panjenengan. Ya. Bisa Semoga Allah ridho. menginspirasi Ya. Untuk kita semuanya bermanfaat untuk agama. Ya, ya. Insyaallah Mas. Semoga Allah ridho. Apa yang panjenengan minta, insya Allah tetap Amin. ridho. Karena doa Mas Habib orang doa orang sepuh itu Iya. kan juga penting bagi ya, kami. betul. menurut kami. Ya, betul. Ya. Kita bisa pada sore hari ini kita bisa mengambil ibroh, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya umur itu tidak untuk menghalangi kita belajar Al-Quran, ya Pak Haji. Ya. Beliau umur 70 tahun tetap membaca Al-Quran, tetap belajar tentang Al-Quran. Tiap masih belajar terus. Dan hari ini kita masih muda, kadang sehari aja kita nggak baca Quran itu sering baca. Iya. Harusnya kita sebagai anak muda sebelum menyesal nanti seperti yang beliau sampaikan tadi, marilah kita senantiasa mendalami ilmu agama, Mbak. Iya, Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sebisanya, ya, Mbak. Bisa agar nanti anak-anak bisa menular ya, seperti tadi. Ya. Kan susah ini mendoktrin anaknya besar biar menjadi ustadz itu kan Iya, cita-citanya iya, luar biasa sekali. Iya, Mas Terima Habib. kasih, Mbak Ji. Iya. Karena waktu sudah mulai malam, ya. Iya, insyaallah. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Bisa bertanya-tanya tentang kegiatan hari ini bisa melalui WA di poster. Ya. Jadi bisa tanya resepnya, jamunya apa aja bisa nanti Ya, lewat bisa saya. lewat. Ya, betul. Biar nanti Baji yang Ya, tuliskan Baji ya. betul. Aku mau menjawabnya. Cukup Insyaallah sekian dengan dari- keterbatasan ilmuku. Ya, betul. sekian dari kami. Terima kasih Baji. Iya. Jazakumullah bako. Iya. Jazakumullah khairan kasiron. Iya. Barakallahu fikum, semoga disehatkan selalu, dipanjangkan umurnya, bisa membersamai kita sampai akhir hayatnya nanti. Iya, insyaallah. Semoga kita selalu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Amin. nanti. Amin. Insyaallah ya Mas Kita Habib. bisa Ya. kumpul lagi di surga nanti ya Mbak. Iya, insyaallah. Harapan kami seperti itu. Sekian dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.